Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Di forum One Piece yang biasa memberikan spoiler paling cepat, telah muncul hint atau preview tentang One Piece chapter 1125 dan preview kali ini lebih lengkap dari sebelumnya. Di sini tertulis insiden Egghead yang mengguncang dunia telah berakhir, sehingga fokus cerita kali ini sudah berfokus pada petualangan Arc Elba. Para leakers pun mengutip kata hype yang berarti chapter kali ini akan sangat heboh. Elbaf akan menjadi arc yang panjang dan kompleks, sehingga cerita di sana terbagi ke dalam beberapa bagian. Pada bagian pertama arc Elbaf, bajak laut topi jerami pertama kalinya bertemu dengan Skopper Gaban, siluet misterius yang muncul dalam chapter 1124 yang lalu. Di sana diketahui bahwa Gaban tidak datang sendirian ke Pulau Elbaf. Dia telah menjemput beberapa mantan kru Roger yang lain untuk ikut bersamanya menuju ke tempat itu. Gaban juga telah menghubungi Rayleigh untuk datang ke sana, tapi butuh waktu bagi Rayleigh untuk tiba di Pulau Elbaf, sehingga sang wakil kapten dalam bajak laut Roger tersebut belum akan muncul pada bagian pertama arc Elbaf. Alasan mengapa Gaban tidak menjemput Rayleigh karena Gaban berada di dunia baru, sedangkan Rayleigh berada di Pulau Sabaody yang berlokasi di Paradise. Jadi, para kru Roger yang dijemput oleh Gaban untuk datang ke Elbaf hanya mereka yang ada di pulau di dunia baru saja. Ketika bajak laut topi jerami tiba, Gaban tertarik untuk menguji kemampuan dari Luffy dan para anggotanya. Awalnya Gaban dan kawan-kawan belum akan memperkenalkan diri sebagai mantan kru Roger. Mereka juga meminta kelompok bajak laut Giant Warrior untuk tidak ikut campur. Luffy juga setuju agar Dory dan Brogy tidak ikut campur, sehingga ini adalah tes murni untuk para bajak laut topi jerami. Pertarungan antara sebagian kru bajak laut topi jerami melawan Skopper Gaban dan kawan-kawan pun telah dimulai. Selain Gaban, kru Roger yang kemampuannya paling menarik perhatian adalah Sigurd. Dia memiliki kekuatan fisik murni yang sangat mengesankan, sehingga dalam adu kekuatan dia mampu mengungguli Jinbei. Para kru Roger yang lain pun menguji Zoro dan Sanji. Mereka pun terkesan dengan kemampuan hebat yang dimiliki oleh Zoro dan Sanji, dan ketika melihat Zoro, mereka langsung teringat dengan Kozuki Oden, karena mereka dulu pernah berlayar bersama Oden. Sedangkan Gaban, tentu fokus utamanya adalah menguji Luffy. Memang sejak awal, Gaban sudah tahu bahwa Luffy adalah Joy Boy yang baru, karena dia telah melihat foto Luffy dalam mode Gear 5. Namun, tetap saja dia ingin mencoba secara langsung apakah Luffy benar-benar layak atau tidak. Pada babak awal pertarungan mereka, seperti biasa, Luffy hanya menggunakan mode Gear Force saja, sehingga dia tidak bisa menandingi Skopper Gaban. Namun, setelah benar-benar terdesak, Luffy pun pada akhirnya memakai mode Gear 5. Gaban pun terkejut dan bersemangat saat melihat wujud Luffy itu. Dalam mode Gear 5, Luffy tentu jauh lebih kuat dibanding mode Gear Force sebelumnya, sehingga pertarungan mereka pun menjadi semakin seru. Setelah Gaban merasa cukup puas, dia pun meminta untuk berhenti, karena tujuan awalnya memang hanya sekedar untuk menguji kekuatan, bukan untuk bertarung habis-habisan. Usai pertarungan itu, mereka pun memperkenalkan diri bahwa mereka adalah mantan kru bajak laut Roger. Luffy pun terkejut saat mendengar itu, dan Luffy bertanya apakah mereka mengenal Rayleigh dan Shanks. Gaban pun menjawab bahwa tentu mereka mengenalnya. Gaban bahkan berkata bahwa Rayleigh juga telah dihubungi untuk segera datang ke Elba. Di tempat itu pun, Gaban akan menjelaskan mengapa mereka bisa berada di Pulau Elba. Itu bukan karena kebetulan, melainkan karena mereka memang menanti kedatangan Luffy. Tentu Luffy tidak mengerti mengapa para kru Roger itu menunggu kedatangannya. Untuk menjawab kebingungan Luffy, Gaban akan menjelaskan bahwa para sisa kru bajak laut Roger memang memiliki tugas penting dalam menanti kedatangan sang Joy Boy yang baru. Saat ini, mereka semua sudah tahu bahwa Joy Boy yang baru itu adalah Luffy setelah melihat poster buronan terbaru Luffy dalam mode nikah. Luffy ingat bahwa kemarin Emma si robot kuno pun juga menyebutnya sebagai Joy Boy, sehingga Luffy bertanya tentang itu kepada Gaban. Gaban mengatakan bahwa Joy Boy adalah semacam gelar yang dimiliki oleh seseorang pada abad kekosongan. Orang itu merupakan bajak laut pertama dalam sejarah dunia. Perkataan Gaban ini sama seperti yang diceritakan oleh Vegapunk dalam siarannya. Namun Gaban tahu soal hal ini bukan dari siaran Vegapunk, melainkan dia sudah tahu sejak lama, karena dulu bajak laut Roger telah berhasil mengetahui rahasia dunia secara lengkap. Pada masa ini pun akan
akan muncul seseorang yang menjadi Joy Boy yang baru. Orang itu adalah pengguna kekuatan Hito-Hitonomi model Nika seperti Joy Boy terdahulu. Maka jelas bahwa sang Joy Boy yang baru pada masa ini adalah Monkey D. Luffy. Di sana, si topi jerami itu pun mendapat penjelasan terkait buah iblis yang dia konsumsi. Publik mungkin mengira buah iblis itu adalah Paramecia Gomu Gomu no Mi, tapi sebenarnya buah itu adalah zoan mitologi Hito-Hitonomi model Dewa Matahari Nika. Hal ini adalah informasi yang membuat Luffy menjadi sangat terkejut karena akhirnya dia mengetahui kebenaran di balik kekuatan yang dia miliki. Pertemuan dengan Gaban di Elbaf ini pun menjadi pertemuan yang sangat penting. Selain memberitahu Luffy soal Joy Boy dan kekuatan Nika, akan ada berbagai hal lain juga yang akan Gaban lakukan untuk si topi jerami itu. Kemudian masih ada hal-hal menarik lain yang juga terjadi pada babak pertama Arc Elbaf ini. Di sana ada pertemuan antara Robin dengan Sal. Nostalgia mereka pasti sangat mengharukan, mengingat apa yang dulu pernah terjadi dalam insiden Ohara. Namun pertemuan itu bukan hanya sekedar saling melepas rindu, melainkan ada pula obrolan yang sangat menarik. Sal akan mengungkapkan bahwa selama ini ada orang-orang tertentu dari berbagai tempat yang tertarik untuk mempelajari kebenaran sejarah. Orang-orang itu sering datang ke Elbaf untuk membaca literatur dari Ohara yang disimpan oleh Sal di negeri para raksasa itu. Bahkan orang-orang yang mempelajari kebenaran sejarah bersama dengan Sal itu pun telah menciptakan organisasi mereka sendiri. Organisasi itu berjalan dengan sangat rahasia karena bahaya bila pemerintah dunia mengetahui bahwa ada kelompok tertentu yang mempelajari kebenaran sejarah. Nama dari organisasi tersebut adalah Neo Ohara. Kata Neo memiliki arti baru sehingga kata tersebut sering dipakai untuk menandakan kebangkitan atau pembaharuan dari suatu kelompok yang dulu pernah ada. Jadi, organisasi Neo Ohara ini adalah sekelompok orang yang memiliki semangat yang sama dengan para sarjana Ohara dulu dalam mencari tahu tentang rahasia kebenaran dunia. Ketika Sal membicarakan soal organisasi Neo Ohara, akan muncul siluet yang menampilkan anggota-anggota dari organisasi misterius itu. Salah satu siluet dari anggota Neo Ohara terlihat mirip dengan Kuza. Ini semakin menguatkan pendapat bahwa Kuzan tidak benar-benar bergabung dalam kelompok bajak laut Kurohige, melainkan dia memang memiliki misi tersendiri. Neo Ohara tidak hanya bertugas untuk mempelajari kebenaran sejarah, tapi juga mewaspadai para orang-orang yang mengancam masa depan dunia. Salah satu bahaya yang sedang mereka awasi adalah bajak laut Kurohige, sehingga Kuzan pun bertugas untuk menyusup ke dalam kelompok bajak laut tersebut. Kelompok Neo Ohara berpendapat bahwa sekalipun nanti pemerintah dunia berhasil diruntuhkan, tapi jika One Piece ditemukan oleh orang seperti Kurohige dan Kurohige menguasai dunia, maka masa depan dunia tetap akan terancam, bahkan berpotensi lebih berbahaya dibanding dunia saat ini. Jadi Neo Ohara ini juga ingin memastikan bahwa One Piece akan ditemukan oleh orang yang tepat. Orang yang tepat itu salah satunya adalah Luffy. Maka Sal pun senang ketika tahu bahwa Robin yang bisa membaca poneglyph bergabung dengan bajak laut topi jerami. Sal berkata bahwa sebentar lagi ada pertemuan dari Neo Ohara di Pulau Elbaf, sehingga para anggota-anggotanya akan datang ke pulau tersebut. Robin pun tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang organisasi itu, tapi sepertinya Kuzan tidak akan datang ke sana karena dia sedang dalam misi yang sangat penting. Kemudian, dalam babak pertama Arc Elbaf pun diperkenalkan beberapa karakter baru dari kalangan para raksasa. Sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa ada Pangeran Elbaf yang bernama Pangeran Loki. Nama Loki diambil dari nama dewa dalam mitologi Nordik. Maka dari itu, masih ada nama-nama dewa atau dewi lain yang berasal dari mitologi Nordik yang dipakai oleh Eiichiro Oda untuk menamai para raksasa tertentu di Pulau Elbaf. Beberapa di antaranya ada yang bernama Odin, ada yang bernama Thor, Frigg, Tyr, dan seterusnya yang berasal dari nama-nama dewa Nordik. Sama seperti Loki, para raksasa dengan nama dewa atau dewi Nordik itu masuk dalam jajaran raksasa Elbaf yang terkuat. Mereka semua lebih kuat dibanding Dory dan Brogy. Diketahui juga bahwa para raksasa terkuat itu pun semuanya adalah pengguna kekuatan buah iblis. Ada pengguna buah iblis Paramecia dan ada pula buah iblis Zoan kuno dan Zoan mitologi. Raksasa dengan kekuatan fisik normal saja sudah sangat tangguh. Ditambah dengan kekuatan buah iblis, maka para raksasa itu menjadi semakin luar biasa. Di antara para raksasa terkuat itu, ada beberapa yang tidak menyambut baik kedatangan dari Luffy. Walau Luffy memiliki kekuatan Dewa Matahari Nika, tapi tak aneh bila ada raksasa tertentu yang skeptis akan hal itu. Maka mungkin saja pada babak pertama Arc Elbaf ini akan ada pula pertarungan Luffy melawan salah satu raksasa terkuat yang ada di sana. Luffy yang bisa berubah menjadi seukuran raksasa pasti cukup membuat para petarung Elbaf itu sangat terkejut.
terkejut, apalagi Luffy bisa mengubah dirinya menjadi sebesar pulau, seperti yang pernah dia tunjukkan saat di Onigashima. Ukuran Luffy yang sangat besar itu membuat para raksasa di sana berkata bahwa Luffy memang adalah sosok dewa yang sesungguhnya. Namun di antara para raksasa yang kagum itu pun, ada beberapa juga yang merasa iri dengan kekuatan Luffy. Mereka merasa bahwa seharusnya orang yang memakan buah iblis Nika itu berasal dari penduduk asli Elbaf, karena memang legenda Nika berasal dari Elbaf. Nah, hal itu akan menjadi konflik bagian kedua dalam Arc Elbaf. Seperti yang Admin bilang tadi, Arc Elbaf akan terdiri dari beberapa bagian. Jadi masih sangat panjang petualangan Luffy dan kawan-kawan di negeri para raksasa itu. Dan keseluruhan Arc Elbaf akan mencapai ratusan chapter. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1125. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Okun, Shambles.